pengertian
Dunia maya. Media sosial ini adalah media yang digunakan dalam berkomunikasi. Dalam berkomunikasi di media sosial bukan sekehendak kita saja ya, ada adabnya, ada tata caranya, ada aturannya. Apa saja aturannya nanti akan kita bahas. Tapi sebelum kita membahasnya, kita bahas terlebih dulu pengertian adab. Siapa yang bisa mengulang apa tadi pengertian adab? Adab? Tata cara, etika, atau perilaku atau norma. Macam-macam media sosial. Kalian ada yang tahu macam-macam media sosial? Apa itu sebutkan? WhatsApp, ya, itu contohnya ya. Sekarang pembagiannya ada 3. 1 layanan blog. Layanan blog. Pernah mendengar layanan blog? Pernah? Belum? 2 layanan jejaring sosial. Layanan jejaring sosial ini contoh yang sudah kalian sebutkan tadi. Apa contoh yang kalian sebutkan tadi? TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook. Itu contoh layanan jejaring sosial. Kemudian yang ketiga layanan berbagi sosial. Layanan berbagi sosial. Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Kalian mungkin lebih paham, lebih banyak mengenal yang nomor 2 ya. Ini nomor 2 tadi layanan jejaring sosial. Itu tadi macam-macam media sosial. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu dampak positif dan negatif dalam bermedia sosial. Apa maksudnya ini? Dampak positif dan dampak negatif kalau kita bermedia sosial. Apa dampak baiknya, apa dampak yang tidak baik? Dampak yang tidak baiknya. Yang kita bahas pertama sekali adalah dampak yang baiknya, dampak positif. Coba menurut kalian saja dulu. Apa keuntungan kalian kalau kalian bermedia sosial? Keuntungannya yang pertama, Bisa menambah wawasan, Bu. menambah wawasan. Bagus. Menambah wawasan. Mudah mengetahui informasi, Bu. Apa hilang lagi? Mudah mengetahui informasi. Menambah informasi. Bagus ya. Lagi? Bisa berkomunikasi. Berkomunikasi? Dengan orang jauh. Ya. Memperlancar komunikasi ya, memperlancar komunikasi. 4. Pernah nggak kalian ketawa-ketawa sendiri dalam bermedia sosial? Apa itu? Apa Prima? Sebagai sarana hiburan. Kalau sedang sedih, buka media sosial, ada video-video orang yang lucu, ketawa nggak? Mungkin kita sebentar kan dengan masalah kita kan? Sebagai sarana hiburan. Dia dampak positifnya atau dampak yang baiknya atau keuntungan yang kita dapatkan kalau kita bermedia sosial. Kemudian yang kedua dampak negatif. Dampak yang tidak baiknya. Bukan satu. Mengganggu kesehatan Mata. mengganggu kesehatan mental. Apa maksudnya ini?
mengontrol diri. Mengganggu kesehatan mental, nggak tahu siang, nggak tahu malam, main media sosial, main game online, buka media sosial, ya kan? Jadi harus kita perhatikan jangan sampai terganggu mental kita karena candu internet. Kemudian kedua, penyebaran informasi palsu. Ya, informasi palsu atau hoax ya. Paham maksudnya ini penyebaran informasi palsu atau hoax? Sebutkan, siapa yang bisa menyebutkan contoh informasi palsu yang beredar? Contohnya gosip tentang seseorang. Orang sekarang zaman sekarang kan hobi sekali membicarakan orang lain ya. Makanya kalau kita mendapatkan informasi seperti itu jangan buru-buru disebarkan. Cukup kita saja yang tahu, cukup kita yang membacanya. Jangan disebarkan tanpa tahu kebenarannya, tanpa tahu keasliannya ya. Kemudian yang terakhir, pornografi. Paham maksudnya yang ini? Pornografi, penyebaran video-video pornografi, video asusila, video mesum beredar di internet ya. Apalagi di kalangan remaja, di kalangan anak-anak sekolah, sangat banyak video itu beredar ya. Pelakunya banyak juga dari mereka sendiri. Jadi manfaatkan media sosial ini dengan baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada paham semuanya? Jadi ibu akan membagikannya dalam beberapa kelompok. Materinya KPD-nya sudah ibu bagikan ya. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Ibu akan membagikannya dalam beberapa kelompok. Ibu akan tunjuk anggota kelompoknya. Silakan nanti atur duduk per kelompok. Yang kelompok pertama Ayu, Galang sama Yusril. Silakan duduk per kelompok. Kelompok kedua Ika, Aeng sama Linda. Kelompok ketiga Dina, Prima, Padi sama Sidia.
Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 1. Soalnya, apa yang dimaksud dengan adab dalam menggunakan media sosial? Adab dalam menggunakan media sosial yaitu menjaga tutur kata, sopan dalam bermedia sosial, serta menjaga tingkah laku dalam bermedia sosial. Kalau ada tanggapan dari kelompok yang lain, silakan. Jika ada tanggapan dari kelompok lain, silakan. Satu kelompok satu pertanyaan. Bisa berupa tanggapan, bisa berupa kritikan, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa saran. Baik, Cak. Tidak ada? Silakan lanjut yang nomor 2. Baiklah, saya lanjut ke nomor 2. Soalnya, sebab-sebab seseorang harus menggunakan media sosial. Sebab-sebabnya karena media sosial adalah sebagai sarana komunikasi dan informasi, serta sebagai sarana hiburan juga. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu apa saja ada dalam menggunakan media sosial. Pertama, menggunakan kata-kata yang sopan, tidak memposting hal-hal yang berbau negatif. Yang kedua, apa hikmah jika mempunyai adab dalam menggunakan media sosial? Yang pertama, dicintai oleh Allah, tidak terjerumus dalam kemaksiatan, tidak menimbulkan fitnah. Jika ada pertanyaan, saran atau kritikan, dipersilakan. Jika tidak ada, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu contoh komentar yang positif di media sosial. Misalnya, apabila ada yang memposting status atau cerita, seseorang akan memberikan komentar, misalnya, wah, fotonya bagus. Baiklah, sekian dari materi kami. Apabila ada kritikan, saran, atau pertanyaan, dipersilakan. Pas. Pas. Baiklah, apabila tidak ada, saya akan menutupnya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Itu penampilan dari kelompok yang sudah dibentuk tadi. Tolong berikan apresiasi kepada teman-teman yang lain. Nah, kita sudah selesai materi kita yang didiskusikan tadi, yaitu materi kita tadi adalah tentang Aku akan memberikan ringkasan atau refleksi dari materi yang sudah kita pelajari tadi. Jadi yang pertama tadi tentang pengertian adab. Sudah paham pengertian adab? Apa tadi pengertian adab? Ketika tata cara, norma, media sosial. Media sosial terbagi menjadi 3 blok. Kemudian dampak positif dan dampak negatif dari media sosial apa saja? Yang dampak yang buruknya, dampak negatif. Kemudian hikmah yang mau kita dapatkan kalau kita menggunakan media sosial secara bijak adalah kita mendapatkan manfaat apa yang pertama? Mendapatkan Informasi yang tidak informasi yang baik, pelajaran yang
semuanya ya? Paham, Bu. Paham semuanya. Oke, kalau paham, tolong rapikan lagi kepadanya seperti ini. Tolong rapikan lagi kepadanya seperti ini. Baiklah, karena sudah kita berikan kesimpulan dan refleksi dari materi kita, maka